Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan kita naikkan dari Kidung Jemaat nomor 242 bait yang pertama. Marilah ibadah Minggu Prapaskah pertama ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan lagi dengan kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 155 bait pertama dan kedua. Betapa kau
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah pagi hari ini kita akan menerima hukum kasih. Hukum kasih yang tertulis dari kitab Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita pasti pernah melakukan dosa. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita menyesali dosa-dosa kita dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 28, bait pertama dan yang kedua. Berita anugerah hari ini tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Demikianlah pembacaan berita anugerah hari ini. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersyukur dengan kita menaikkan pujian, nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 158, bait pertama dan yang kedua. Semoga ku dapat
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat dan karunia-Mu terhadap hidup kami Tuhan. Engkau senantiasa selalu memberkati kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa kepada bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkaulah yang senantiasa memberkati segenap pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Engkaulah Tuhan yang memberikan kebijaksanaan dan hikmat kepada pemimpin kami Tuhan, supaya para pemimpin kami dapat memimpin negara ini seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga Tuhan di negara kami ini yang baru-baru saja terjadi bencana dan musibah Tuhan, Engkaulah yang senantiasa memberikan penguatan kepada saudara-saudari kami yang terkena dampak bencana ini Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjamah mereka Tuhan dan menghibur mereka Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami Tuhan berdoa dengan kondisi keadaan negara kami ini Tuhan, yang saat ini digemparkan dengan pandemi Tuhan. Begitu Engkau tahu Tuhan, hati kami yang saat ini penuh dengan kekhawatiran akan dampak dari pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang berkuasa atas segalanya. Engkaulah yang bisa menghilangkan rasa kekhawatiran kami ini Tuhan, dan membawa kami keluar dari kekhawatiran dan pencobaan-pencobaan yang kami alami saat ini. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa Tuhan kepada gereja kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan apapun yang menjadi program rencana dari gereja kami ini, Engkau berkatilah itu Tuhan. Karena rencana kami tidak dapat berjalan kalau tidak Tuhan campur tangan di dalamnya. Begitu juga Tuhan kami berdoa dengan segenap para pendeta, majelis, dan jemaat GKJ Ampel ini Tuhan. Engkau berikan Tuhan kekuatan supaya para pendeta dan majelis kami ini dapat membimbing kami para jemaatnya seturut dengan kehendak Tuhan, dan mereka dapat menaburkan, memberitakan kabar baik ini Tuhan dengan penuh sukacita. Begitu juga Tuhan kami berdoa dengan saudara-saudari kami yang sedang sakit Tuhan. Engkau jamah segala penyakitnya ya Tuhan. Engkau berkati para obat dan juga para medis yang menangani mereka Tuhan. Engkau senantiasa Tuhan yang maha penyembuh. Engkau angkat Tuhan segala sakit yang diderita saudara-saudari kami Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami tidak lupa berdoa terhadap saudara-saudari kami yang sedang melangsungkan ulang tahun pernikahan dan juga ulang tahun pertambahan usianya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan Tuhan, Kau berkati keluarga yang mengalami pertambahan usia ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan keluarga ini supaya menjadi keluarga yang harmonis, yang baik, yang bahagia, dan yang takut akan Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan saudara-saudari kami yang sedang bertambah usianya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan kepada saudara-saudari kami ini di dalam pertambahan usianya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami tidak lupa Tuhan berdoa untuk peribadahan kami saat ini. Engkau berkati peribadahan kami ini Tuhan, hingga boleh berakhir dengan baik. Sebentar juga kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang hadir, biarlah Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati dan pikiran kami. Agar kami boleh Tuhan menerima firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Di atas segala permohonan kami ini Tuhan. Begitu banyak dosa yang telah kami perbuat, baik dari perkataan maupun perbuatan kami Tuhan. Engkaulah yang senantiasa Tuhan Maha Pengampun. Ampuni segala dosa kami Tuhan, supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu yang kudus. Terimalah dan sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di peribadatan ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk mengaturkan persembahan sebagai ucap syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Sebagai dasar persembahan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 27 ayat yang ke-6. Demikian firman-Nya. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersamaan kita menghaturkan persembahan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387, bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa, saya antarkan. Terpujilah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, kekal selama-lamanya. Kami berlutut di hadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat yang telah kami terima dalam kehidupan ini. Terlebih saat ini, di saat peribadatan ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mengaturkan persembahan di hadirat-Mu. Baik persembahan kami mingguan, persembahan bulanan, mirunggan, ataupun persembahan khusus, dan juga persembahan jiwa dan raga kami. Biarlah Tuhan sucikan, Tuhan urapi, sehingga persembahan-persembahan ini menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Demikian juga saudara kami yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, biarlah bertanggung jawab dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan yang Maha Pengasih, bila saat lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu, biarlah kuasa-Mu untuk menyucikan hati kami, sehingga kami boleh siap menerima dan siap menjalani dalam kehidupan kami. Demikian juga saudara kami Theodor Sitorus, mahasiswi UKSW, Fakultas Teologi yang akan menyampaikan firman-Mu, menaburkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berkati. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi atas dirinya. Bapa yang Maha Kasih, doa kami yang tiada sempurna, hanya kami peralaskan dan kami landaskan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Markus 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes.
Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Wilujeng enjang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kados pundi pawartosipun, mugi sedoyo sami sehat ya buat kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mungkin banyak ya yang bertanya-tanya siapa yang membawakan firman Tuhan hari ini buat kita semuanya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Theodor Sitorus. Saya dari mahasiswa Fakultas Teologi angkatan 2018 dan di sini saya sedang melakukan praktek Homiletika 2 untuk menggenapi syarat studi Homiletika 2 ini. Nah, saya berasal dari Medan, Sumatera Utara dan saya keturunan orang Batak Toba, sehingga logat-logatnya itu sedikit menantang gitu ya. Sekianlah perkenalan singkat dari saya, kiranya perkenalan ini bisa menjadi awal yang baik untuk pertemuan kita di hari-hari yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tema kita hari ini berbicara mengenai berpengharapan dalam perjanjian Allah. Berbicara mengenai berpengharapan, tentunya kita semua di dalam kehidupan ini memiliki suatu pengharapan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Mungkin yang saat ini para orang tua memiliki pengharapan yang sangat besar terhadap anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya bisa sukses di kemudian hari, menjadi orang yang hebat. Begitu juga mungkin dengan para pemuda remaja saat ini ya. Berharap kepada sang kekasihnya untuk bisa nanti sampai ke pelaminan, sampai ke pernikahan. Itukah harapan kita saudara-saudari yang terkasih? Kepada siapakah sesungguhnya kita berharap? Dan apakah hanya sebatas harapan-harapan duniawi inikah yang kita harapkan selama ini di dalam kehidupan kita? Nats ini ingin mengingatkan kita untuk berpengharapan yang sesungguhnya. Bagaimana pengharapan yang sesungguhnya? Yaitu mengenai berpengharapan kepada keselamatan kita. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Nats ini memiliki maksud tersendiri. Kitab Injil Markus memiliki maksud dan tujuan tersendiri mengapa Injil ini ditulis oleh Yohanes Markus. Ada 4 alasan penting mengapa Injil ini ditulis. Yang pertama, agar kabar baik dapat diterima oleh orang-orang di luar Yahudi. Kitab Injil ini ditulis di kota Roma, sehingga di Roma bukan hanya terdiri dari orang-orang Yahudi saja. Markus menuliskan kitab ini dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dilihat oleh orang-orang di luar Yahudi, supaya kabar baik ini, kabar sukacita ini dapat diterima dengan mudah oleh mereka. Kemudian maksud kedua, dituliskannya Injil ini untuk memberikan semangat bagi orang-orang yang mengalami penganiayaan. Injil Markus ditulis di kota Roma, dan Roma merupakan sebuah ibu kota dari kerajaan.
Sehingga ibu kota ini dipimpin oleh pemerintahan dan tidak jarang terjadi banyak sekali penganiayaan di kota ini. Sehingga orang-orang yang mengalami penganiayaan ini sudah putus harapannya. Sehingga Markus menuliskan Injil ini supaya mereka memiliki pengharapan akan keselamatan mereka, supaya mereka dikeluarkan dari penganiayaan ini. Maksud yang ketiga, untuk mempertahankan iman orang percaya di Roma, dan yang keempat, untuk menjelaskan makna salib. Markus ingin menjelaskan kembali, menegaskan juga bahwasannya kematian Tuhan Yesus itu bukanlah semata-mata sebagai musibah, tetapi kehendak Allah sejak mulanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, nats kita hari ini yang tertulis dalam Markus 1 ayat 9 sampai 15 memiliki 3 peristiwa penting yang sangat penting untuk kita maknai. Yang pertama mengenai peneguhan akan janji Allah yang menjadi pengharapan. Pada saat itu Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Mengapa Yesus dibaptis? Apakah Yesus adalah seseorang yang melakukan dosa? Tidak semata-mata seperti itu, tetapi karena Yesus percaya bahwa baptisan ini adalah suatu kehendak Allah yang harus digenapi dan harus terjadi. Baptisan ini dipercayai sebagai makna peneguhan akan perjanjian Allah. Perjanjian apa? Perjanjian penyelamatan Allah bagi dunia ini. Sehingga setiap orang yang percaya dan berpengharapan kepada Allah akan diselamatkan dari setiap permasalahan dan pencobaan dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa penting yang kedua yang terdapat dalam nats kita hari ini mengenai bagaimana Tuhan Yesus memiliki suatu pengharapan yang sangat besar. Ketika Yesus selesai dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes, Yesus pun pergi ke padang gurun. Di sana ia tinggal selama 40 hari 40 malam dan ia berpuasa. Kemudian apa yang terjadi ketika Yesus di padang gurun? Yesus dicobai oleh iblis. Begitu banyak silih berganti pencobaan yang diberikan oleh iblis untuk mencobai seberapa setiakah Yesus kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Pada saat itu Yesus tetap berpengharapan kepada Allah. Yesus percaya kepada Allah bahwa Allah akan membantu Yesus untuk melalui setiap pencobaan yang dilaluinya, yang diberikan oleh iblis ini ketika di padang gurun. Ketika Yesus di padang gurun, itulah awal Yesus melakukan inisiasi sebelum Yesus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Peristiwa penting yang perlu kita pahami dalam nats kita hari ini, bagaimana memberikan pengharapan kepada orang lain. Ketika Yesus berhasil keluar dari padang gurun dan berhasil melalui setiap pencobaan yang diberikan oleh iblis, karena Yesus berpengharapan kepada Allah, Yesus pun pergi memberitakan Injil ke seluruh umat yang ada di dunia ini. Melalui kesaksian-kesaksian Yesus ketika ia di padang gurun. Sehingga orang yang menerima kabar baik ini dan kabar keselamatan ini bisa juga berpengharapan sama seperti Yesus ketika dicobai oleh iblis. Supaya mereka memiliki pengharapan yang besar sama seperti Yesus ketika dicobai di padang gurun. Mereka pun bisa berpengharapan kepada Allah bahwa mereka juga akan diselamatkan dari setiap pencobaan-pencobaan dunia. Saya memiliki sebuah ilustrasi yang cocok untuk nats kita hari ini. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anaknya. Kedua anaknya ini sedang menempuh pendidikan di jenjang perkuliahan. Namun, di dalam keluarga ini pada mulanya mereka itu sangat harmonis, sangat bahagia, dan juga takut akan Tuhan. Sangat rajin untuk datang beribadah dan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi tidak beberapa lama kemudian, kedua anaknya ini sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Begitu juga dengan sang ayah, yang semakin hari sudah tidak terkatakan lagi. Semakin hari tidak pernah pulang ke rumah, dan tidak pernah untuk mengucapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Apa yang terjadi di dalam keluarga ini? Pada akhirnya,
Sang ibu pun setiap malam hanya bisa menangis, meratapi keadaan keluarganya yang semakin hari tidak bisa terkatakan lagi. Sang ibu setiap hari menangis di dalam kamar sambil berdoa kepada Tuhan, memohon berpengharapan kepada Tuhan, agar Tuhan memampukan, membolak-balikan hati kedua anaknya ini dan juga suaminya, agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar. Selang beberapa waktu kemudian, meskipun penantian ini sedikit lama, kedua anaknya dan juga suaminya mulailah untuk berbalik hatinya. Perlahan-lahan mereka sudah mulai membaik, sudah tidak pernah lagi mengalami keluar dari rumah, dan pergaulan bebasnya ini sudah mulai ditinggalkan. Begitu juga dengan suaminya, semakin hari sudah semakin rajin untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, melalui ilustrasi ini, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ketika kita mengalami pencobaan yang sama seperti sang ibu ini, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita akan mendekatkan diri kita seperti ibu ini kepada Tuhan? Atau malah sebaliknya kita menjauh dari apa yang telah Tuhan firmankan buat kita? Marilah kita jawab itu di dalam hati kita masing-masing. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Nats ini ingin mengingatkan kita untuk bisa berbuat apa yang telah dilakukan sang ibu ini. Apa itu? Berpengharapan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, jangan pernah lelah untuk berproses melalui setiap pencobaan-pencobaan yang hadir di dalam kehidupan kita. Kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan berpengharapan, percaya bahwa Tuhan akan membawa kita keluar dari pencobaan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Nats ini juga mengingatkan kita untuk tidak pernah lelah dalam berproses di dalam kehidupan kita yang penuh dengan pencobaan ini. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membawa kita keluar dari setiap permasalahan kita. Berpengharapanlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang menyelamatkan kita. Yang kedua, jangan pernah takut untuk menyatakan suatu kebenaran di dalam Tuhan. Kebenaran yang seperti apa? Seperti cerita Yohanes yang ada dalam nats kita hari ini. Yohanes tetap berpegang teguh pada kebenaran, meskipun dia harus dipenjara dan mati di dalam penjara, tetapi ia tetap berpegang teguh pada kebenaran Tuhan. Begitu juga dengan kita yang harus bisa berbuat demikian. Jangan takut untuk setiap ancaman yang datang ketika kita membenarkan kebenaran di dalam Tuhan. Tetapi tetaplah untuk maju. Kemudian yang ketiga, jadikanlah firman Allah sebagai dasar dalam kehidupan kita. Dan marilah kita untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Kita telah menerima janji keselamatan Allah, oleh sebab itu, marilah kita beritakan kabar baik ini kepada seluruh umat manusia. Sehingga orang-orang yang mendengarkan kabar sukacita dari kita, mereka juga dapat berpengharapan seperti kita dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketiga perihal ini dapat menjadi dasar bagi kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Menjalani kehidupan kita yang begitu banyak pencobaan. Termasuk dalam saat ini, situasi saat ini kita diuji kesetiaan kita kepada Tuhan melalui pandemi ini. Apakah saat pandemi ini kita tidak pernah mengingat Tuhan lagi? Ataukah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah lupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya dan memiliki pengharapan kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Karena itulah janji Allah bagi kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita saat teduh sejenak.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdiri, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 161, bait pertama dan yang kedua. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita akhiri ibadah pada pagi hari ini
dengan kita naikkan pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 346 bait yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali dan kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Ibu Susanti Pujiastuti. Warta Jemaat Minggu 21 Februari 2021. Yang pertama, ibadah Minggu di GKJ Ampel masih dilaksanakan melalui tayangan YouTube sampai batas waktu yang belum ditentukan. Yang kedua, ibadah saat ini dilayani oleh Saudari Theodor Sitorus, mahasiswi Fakultas Teologi UKSW Salatiga. Oleh karena itu, majelis dan jemaat GKJ Ampel mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Yang ketiga, persembahan dalam ibadah maupun persembahan-persembahan lainnya dapat ditransfer ke rekening BRI atas nama Majelis GKJ Ampel. Mohon dapat konfirmasi kepada Bapak Ayub Gunarto. Yang terakhir, petugas ibadah Minggu 28 Februari 2021. Liturgos Bapak Penatua Ayub Gunarto, Imam Ibu Diaken Tri Murwaningsih, doa persembahan Ibu Diaken Susanti Pujiastuti, warta jemaat Bapak Penatua Satmono Yuwono, keyboard Saudara Satria, song leader Ibu Mahda, Saudari Esther, dan Saudari Disna. Demikian warta jemaat GKJ Ampel. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.